Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rosana, Sarjana Sastra, Magister Ilmu Komunikasi, Associate Member of the Institute for Public Relations, Certified Professional Secretary. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala inspirasi dan ilmu kepada saya. Semoga Ibu selalu sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Anugrah Disa Melita, nama panggilan saya Disa, NIM saya 2405010100156, kelas komunikasi 102, Universitas Siberasia. Di sini saya akan mempresentasikan penjabaran komunikasi pada soal ujian tengah semester. Presentasi saya ini berjudul Memahami Komunikasi, Verbal, Nonverbal, dan efektivitasnya. Semoga presentasi saya ini bisa memberi manfaat dan menambah pemahaman pada saya lebih mendalam tentang komunikasi. Pengantar. Mengapa komunikasi penting? Dalam presentasi ini akan dibahas secara singkat mengenai pengertian komunikasi secara umum, meliputi komunikasi verbal dan nonverbal, serta pentingnya efektivitas komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam presentasi ini akan dibahas secara singkat mengenai pengertian komunikasi secara umum, meliputi komunikasi verbal dan nonverbal, serta pentingnya efektivitas komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Jenis komunikasi, kita akan membahas komunikasi verbal melalui kata-kata dan nonverbal melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain. Efektivitas komunikasi. Mengapa penting untuk berkomunikasi dengan baik? Kita akan membahas bagaimana komunikasi yang efektif mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari hubungan pribadi hingga kesuksesan karir. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain, agar pesan tersebut dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun nonverbal, dan berperan penting dalam membangun hubungan antar individu atau kelompok. Dari komunikator kepada komunikan, verbal dan nonverbal. Contohnya, dosen menjelaskan materi kepada mahasiswa. Saluran komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk lisan, melibatkan penggunaan kata-kata yang diucapkan. Contohnya, termasuk percakapan tatap muka, panggilan telepon, pidato di depan umum, presentasi formal, diskusi kelompok, dan juga rapat. Tertulis, melibatkan penggunaan kata-kata yang ditulis. Contohnya, termasuk surat, bisnis, email, pesan teks, laporan formal, memo internal, artikel berita, buku, dan postingan media sosial. Nonverbal melibatkan penggunaan isyarat fisik dan ekspresi tanpa kata-kata. Contohnya, termasuk bahasa tubuh, postur, gerakan, ekspresi wajah senyum, kerutan, gestur, melambaikan tangan, menunjuk, nada suara, intonasi, volume, kontak mata, dan penampilan fisik. 2 kategori utama pesan. Poin penting. Verbal menggunakan kata-kata, lisan atau tulisan. Nonverbal tanpa kata-kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan ekspresi marah, sedih, atau bahagia. 2 kategori utama pesan. Verbal dan nonverbal komunikasi adalah proses penyampaian ide, pikiran, perasaan,
dan emosi dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lain. Proses ini melibatkan dua kategori utama pesan, pesan verbal dan pesan nonverbal. Kedua jenis pesan ini penting untuk memahami komunikasi secara holistik. 1. Pesan verbal. Pesan verbal adalah penggunaan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis untuk menyampaikan informasi. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling umum dan sering digunakan dalam interaksi sehari-hari. Elemen-elemen pesan verbal. 1. Kosakata, vocabulary. Pilihan kata yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Kosakata yang tepat dapat membuat pesan lebih jelas dan efektif. 2. Tata bahasa, grammar. Struktur kalimat dan aturan bahasa yang digunakan untuk menyusun pesan. Tata bahasa yang baik memastikan pesan dapat dipahami dengan benar. 3. Intonasi, intonation. Variasi nada suara yang digunakan saat berbicara. Intonasi dapat mengubah makna pesan dan menyampaikan emosi. 4. Kecepatan bicara atau speech rate. Kecepatan di mana kata-kata diucapkan. Kecepatan yang tepat membantu audiens untuk mengikuti dan memahami pesan. 5. Volume suara. Tingkat kekerasan atau kelembutan suara. Volume yang sesuai memastikan pesan terdengar jelas tanpa mengganggu. Artikulasi atau articulation. Kejelasan dalam pengucapan kata-kata, artikulasi yang baik, membuat pesan lebih mudah dipahami. Berikut contoh pesan verbal adalah percakapan tatap muka, berbicara langsung dengan seseorang untuk menyampaikan informasi, berbagi ide, atau berdiskusi. Presentasi, menyampaikan informasi kepada audiens menggunakan kata-kata yang terstruktur dan terencana. Surat dan email, menulis pesan untuk menyampaikan informasi, mengajukan pertanyaan, atau memberikan instruksi. Laporan, menyusun dokumen tertulis yang berisi informasi, analisis, dan rekomendasi. Keunggulan pesan verbal yaitu kejelasan. Kata-kata dapat diatur dan disusun untuk menyampaikan informasi secara tepat dan detail. Fleksibilitas. Pesan verbal dapat disesuaikan dengan berbagai situasi dan audiens. Dokumentasi. Pesan verbal tertulis dapat disimpan dan digunakan sebagai referensi di masa depan. Keterbatasan pesan verbal yaitu interpretasi. Makna kata-kata dapat bervariasi tergantung pada latar belakang budaya, pengalaman, dan pengetahuan individu. Kontekstual. Makna pesan verbal dapat berubah tergantung pada konteks di mana pesan tersebut disampaikan. Formalitas. Pesan verbal seringkali dianggap lebih formal dan kurang pribadi dibandingkan dengan pesan nonverbal. 2. Pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Ini melibatkan penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, gerakan, dan elemen visual lainnya untuk menyampaikan informasi, emosi, dan sikap. Jenis-jenis pesan nonverbal ialah: yang pertama, bahasa tubuh atau body language. Yang kedua, postur. Cara seseorang berdiri atau duduk dapat menunjukkan kepercayaan diri, ketegangan, atau kebosanan. Gerakan, gerakan tangan, kaki, dan tubuh lainnya dapat menekankan pesan verbal atau mengungkapkan emosi. Kontak mata. Tingkat dan jenis kontak mata dapat menunjukkan minat, kejujuran, atau ketidaknyamanan. 2. Ekspresi wajah atau facial expressions. Senyum menunjukkan kebahagiaan, keramahan, atau persetujuan. Kerutan menunjukkan kebingungan, kekhawatiran, atau ketidaksetujuan. Alis terangkat menunjukkan keterkejutan atau keingintahuan. 3. Sentuhan atau touch
jabat tangan menunjukkan kesopanan, kepercayaan, atau kesepakatan. Pelukan menunjukkan kasih sayang, dukungan, atau persahabatan. Tepukan menunjukkan semangat, dukungan, atau persetujuan. 4. Ruang atau space. Proxemic, jarak fisik antara individu yang menunjukkan tingkat keintiman atau formalitas dalam hubungan. Contoh pesan nonverbal yaitu mengangguk menunjukkan persetujuan atau pemahaman, menggelengkan kepala menunjukkan ketidaksetujuan atau penolakan, menyilangkan tangan menunjukkan sikap defensif atau tertutup, menghindari kontak mata menunjukkan ketidakjujuran atau ketidaknyamanan, tersenyum menunjukkan kebahagiaan atau keramahan. Keunggulan pesan nonverbal adalah emosional. Pesan nonverbal sangat efektif dalam menyampaikan emosi dan juga perasaan. Spontan, pesan nonverbal seringkali lebih spontan dan jujur daripada pesan verbal. Universal, beberapa pesan nonverbal seperti ekspresi wajah dasar dapat dipahami di berbagai budaya. Keterbatasan pesan nonverbal. Ambiguitas. Makna pesan nonverbal dapat bervariasi tergantung pada konteks dan budaya. Interpretasi, sulit untuk mengontrol atau memprediksi bagaimana orang lain akan menginterpretasikan pesan nonverbal. Ketergantungan pada konteks. Pesan nonverbal harus diinterpretasikan dalam konteks, situasi, dan hubungan antar individu. Perbandingan pesan verbal dan nonverbal. Fitur media. Pesan verbal, kata-kata atau tulisan. Proses nonverbal, bahasa tubuh. Ekspresi wajah, intonasi suara. Selanjutnya fokus. Pesan verbalnya informasi, fakta, ide. Pesan nonverbalnya emosi, sikap, hubungan. Kontrol pesan verbalnya lebih terkontrol. Pesan nonverbalnya kurang terkontrol. Yang terakhir, fitur interpretasi. Pesan verbalnya lebih jelas, pesan nonverbalnya lebih ambigu. Memahami pesan nonverbal. Poinnya adalah pesan nonverbal disampaikan tanpa kata-kata. Pesan nonverbal menggunakan elemen bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, dan penggunaan ruang. Menyampaikan emosi, sikap, atau niat. Mengapa pesan nonverbal itu penting? Pertama, menggantikan pesan verbal seperti menggelengkan kepala yang berarti tidak. Kedua, menegaskan pesan verbal seperti mengangguk saat berkata ya. Ketiga, menyanggah pesan verbal, saya baik-baik saja, dengan nada lesu. Mengatur interaksi kontak mata untuk giliran berbicara. 4. Mengekspresikan emosi, senyum berarti bahagia. Pentingnya pesan nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memperkuat atau menyangkal makna pesan lisan. Seringkali kata-kata yang kita ucapkan tidak selaras dengan pesan nonverbal yang kita sampaikan. Misalnya seseorang berkata, saya baik-baik saja, tetapi dengan wajah muram dan bahu terkulai. Pesan nonverbal ini akan lebih dipercaya oleh lawan bicara daripada kata-katanya. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini mencegah kesalahpahaman dan membantu kita memahami kebenaran yang tersembunyi di balik kata-kata. Kedua, menyampaikan emosi dan perasaan. Banyak emosi sulit diungkapkan dengan kata-kata saja. Ekspresi wajah yang ceria menunjukkan kebahagiaan. Kontak mata yang terputus bisa menandakan ketakutan atau tidak nyaman, dan pelukan mengungkapkan kasih sayang atau dukungan. Tanpa pesan nonverbal, kita akan kesulitan memahami perasaan orang lain dan membangun hubungan yang dalam. Mengapa pesan nonverbal itu penting? Pertama, menggantikan pesan verbal seperti menggelengkan kepala yang berarti tidak. Kedua, menegaskan pesan verbal seperti mengangguk saat berkata ya. Ketiga,
Menyanggah pesan verbal, saya baik-baik saja, dengan nada lesu. Mengatur interaksi kontak mata untuk giliran berbicara. 4. Mengekspresikan emosi. Senyum berarti bahagia. Pentingnya pesan nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memperkuat atau menyangkal makna pesan lisan. Seringkali kata-kata yang kita ucapkan tidak selaras dengan pesan nonverbal yang kita sampaikan. Misalnya seseorang berkata, saya baik-baik saja, tetapi dengan wajah muram dan bahu terkulai. Pesan nonverbal ini akan lebih dipercaya oleh lawan bicara daripada kata-katanya. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini mencegah kesalahpahaman dan membantu kita memahami kebenaran yang tersembunyi di balik kata-kata. Kedua, menyampaikan emosi dan perasaan. Banyak emosi sulit diungkapkan dengan kata-kata saja. Ekspresi wajah yang ceria menunjukkan kebahagiaan. Kontak mata yang terputus bisa menandakan ketakutan atau tidak nyaman, dan pelukan mengungkapkan kasih sayang atau dukungan. Tanpa pesan nonverbal, kita akan kesulitan memahami perasaan orang lain dan membangun hubungan yang dalam. Pentingnya pesan nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ memiliki tantangan tersendiri karena komunikasi dilakukan melalui layar, yang membuat sebagian pesan nonverbal hilang atau terdistorsi. Namun, pesan nonverbal yang tersisa bahkan lebih penting untuk memastikan pembelajaran efektif. Pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Dalam PJJ, guru yang menggunakan ekspresi wajah yang menarik, gerakan tubuh yang energik, dan kontak mata dengan kamera bisa membuat peserta didik lebih terlibat dalam pembelajaran. Sebaliknya, peserta didik yang mengangguk, menatap layar, dan memberikan tanda-tanda persetujuan melalui emoji atau gerakan tubuh bisa membuat guru tahu bahwa mereka memahami materi dan terlibat. Tips berkomunikasi nonverbal dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kontak mata, yang berarti adalah menunjukkan keterlibatan. Ekspresi wajah, yang ramah, menciptakan suasana positif. Intonasi suara yang jelas dan variatif, menjaga perhatian. Gestur yang terukur, memperkuat pesan. Apa itu komunikasi yang baik dan efektif? Pesan yang disampaikan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami. Mencapai tujuan, menghasilkan respons yang diinginkan, dan melibatkan pendengaran aktif, umpan balik yang konstruktif, dan kemampuan beradaptasi. Kapan kita butuh komunikasi yang efektif? Hubungan personal, keluarga, teman, pasangan, di tempat kerja, kolaborasi antar karyawan, kepemimpinan, pendidikan, belajar dan mengajar, pelayanan publik, informasi yang jelas. Mengapa? Karena ini mencegah kesalahpahaman, konflik, dan juga kegagalan dalam penerimaan dan penyampaian pesan. Tantangan yang selalu kita temui dalam mencapai komunikasi yang efektif, yaitu perbedaan budaya dan bahasa, hambatan emosional, seperti marah, takut, cemas, kurangnya keterampilan mendengarkan, penggunaan teknologi, kurangnya interaksi personal, kelebihan informasi. Kesimpulannya adalah, komunikasi yang efektif sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Memahami dan menguasai komunikasi, verbal maupun nonverbal, merupakan kunci mengatasi tantangan untuk mencapai komunikasi yang lebih baik.